Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan micro teaching berjudul Media Pembelajaran dan TIK. Sebelumnya, mohon izin untuk saya akan menganggap semua yang hadir di Zoom pada hari ini sebagai mahasiswa. Baik, sebelumnya izinkan saya, Bapak dan Ibu, untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah slide saya sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Baik, mahasiswa semuanya, good afternoon, how are you? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today kita akan belajar dan bertemu kembali dengan saya di mata kuliah yang sama, yaitu mengenai media pembelajaran dan TIK. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh iya, Rauf. Kenapa Rauf dan Aisyah? Sakit ya. Oke, terima kasih informasinya Ketua Kelas. Kita doakan teman-teman kita yang sakit ya supaya diberikan kesembuhan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik mahasiswa semuanya. Nah, saya ingatkan kembali ya untuk pertemuan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mahasiswa semuanya untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya posting ya di Google Classroom. Nah, jadi mahasiswa semua silakan open Google Classroom-nya. Kemudian mahasiswa semuanya silakan isi terlebih dahulu presensinya di Google Classroom. Oke. Nah, baik, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, saya ingin mereview terlebih dahulu ya pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat jenis-jenis dari media pembelajaran? Oke, silakan mahasiswa semua coba dijawab dulu nih kuis kita yang pertama untuk pertemuan hari ini. Oke, nah pertanyaannya adalah berikut beberapa jenis media belajar, kecuali, ingat ya ada kecualinya ini. Jadi yang bukan termasuk media belajar yang mana? Oke, coba dijawab dulu Gina. Iya, apa Gina jawabannya? Visual. Nah, kalau menurut Gina visual, apakah benar? Coba kita klik ya. Salah jawabannya. Nah, yang lain, coba diingat-ingat lagi nih, jenis-jenis media belajar. Nah, yang bukan termasuk jenis media belajar. Oke, silakan Jasmine. Nah, menurut Jasmine jawabannya A. Oke, coba kita klik ya jawabannya. Ya, thank you Jasmine for the answer. Ya, jadi jawabannya itu adalah A ya. Kinestetik itu bukan jenis media belajar. Nah, jenis media belajar itu ada media audio, media visual, media cetak, media relia, dan media lainnya. Tapi kinestetik itu bukan jenis media belajar ya. Itu gaya belajar. Nah, baik mahasiswa semuanya, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, saya punya sebuah video. Jadi, silahkan mahasiswa semuanya untuk tonton terlebih dahulu video ini. Ya, sebelumnya kalau mahasiswa semua pantau di Google Classroom itu saya sudah memberikan ya dan memposting materi kita untuk pertemuan hari ini di 2 hari yang lalu. Jadi kalau udah baca materinya, insya Allah relate nih sama video yang akan saya tayangkan. Ya baik, kita akan lihat terlebih dahulu ya videonya. Silahkan untuk tonton. Today's technology is transforming the classroom as we know it. Many students can absorb subject matter from a remote environment. They can thrive with a hybrid learning option. Things have changed drastically in the last few years, and the transformation shows no signs of slowing. The 4 walls of the classroom are no longer seen as necessary for students to absorb information, communicate with classmates, and work together to solve problems. The internet has paved the way for educational transformation and has solved many of the issues faced today as we navigate these challenging times. For instance, sharing school supplies can be a thing of the past. The internet allows you to showcase your digital solutions for notepaper, drawing utensils, and other helpful tools. EdTech companies can use the internet and technology in general to showcase their product as productively and efficiently as possible. Learn more about how Agile can help you today. Oke.
Iya, itu tadi ya, video mengenai perkembangan teknologi. Iya, ada yang mau menanggapi video yang sudah saya tayangkan hari ini? Iya, Azizi, silahkan. Oke, nah menurut Azizi video ini adalah mengenai transformasi media belajar dari masa ke masa. Transformasi seperti apa nih maksudnya Azizi? Iya, kalau dulu buku, kalau sekarang itu sudah bisa akses buku di gadget, di tablet gitu ya. Oke, good job. Good answer Azizi, thank you. Ya, ada yang lain yang mau menanggapi, silakan. Iya, terima kasih atas tanggapannya Azizi. Nah, kalau mahasiswa sudah membaca materi yang sudah saya berikan di 2 hari yang lalu, itu pasti relate bahwa saat ini media pembelajaran itu berkembang dengan sangat pesat, bahkan berbasis TIK, sesuai dengan mata kuliah kita ya, media pembelajaran dan TIK. Nah, tentu ada sebuah pertanyaan besar nih. Kenapa orang-orang bisa membuat teknologi canggih atau media pembelajaran yang canggih hari ini? Bahkan sudah ada teknologi VR ya, yang melihat seolah-olah gambar dari pembelajaran itu nyata. Jadi anak-anak atau murid-murid di sekolah itu bisa melihat hewan itu secara nyata dengan menggunakan kacamata VR begitu. Nah, kira-kira bagaimana ya mereka bisa membuat itu semua? Nah, kalau sudah membaca, teman-teman pasti bisa nih menjawab pertanyaan kuis ini. Coba ya, saya akan uji nih. Yang sudah membaca materi pasti bisa nih menjawab kuis saya. Oke, di sini saya ada pertanyaan. The first step in developing learning media is, nah, jadi tahap pertama dalam pengembangan media belajar itu apa? Ayo, yang udah baca materi saya pasti tahu, pasti ingat. Iya, coba saya mau Alia dulu deh yang jawab. Coba yang Alia, silakan dijawab. Apa tahap pertama di dalam mengembangkan media belajar? Oke, kalau kata Alia itu desain. Kita coba ya klik ya. Apakah desain adalah jawaban yang benar? Oh, sorry Alia, that's not the correct answer. Jadi itu bukan jawaban yang benar ya. Oke, yuk. Resen lagi nih, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Langkah pertama dalam pengembangan media belajar itu adalah, oke, iya Bintang. Bintang menjawab A nih. Coba kita klik ya A ya. Ya, good job. Kita beli applause dulu untuk Bintang. Jawaban yang benar itu adalah A. Dalam pengembangan media belajar, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menganalisis terlebih dahulu. Iya. Kita akan perhatikan ya slide selanjutnya. Nah, jadi sebelumnya mahasiswa semua di pertemuan hari ini itu harapannya adalah mahasiswa semua mampu untuk menganalisis kebutuhan media belajar. Jadi teman-teman bisa melihat fenomena-fenomena yang sudah terjadi hari ini. Kira-kira masih relate nggak sih media belajar yang sudah digunakan dengan perkembangan zaman, dengan Gen Z, dengan teknologi-teknologinya, dengan perkembangan masanya begitu. Dan juga nanti mahasiswa diharapkan mampu membuat desain atau konsep pengembangan media belajar sesuai dengan analisis kebutuhan tadi. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini semuanya itu sudah terset ya di rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan sebenarnya ya di pertemuan pertama. Nah, bahwa nantinya mahasiswa di mata kuliah ini itu mampu membuat sebuah desain pengembangan media belajar. Oke. Nah, jadi harapan saya mahasiswa semua silakan memperhatikan dengan detail, dengan saksama mengenai materi kita hari ini. Karena akan relate banget nih dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, nah untuk pertemuan hari ini dan juga materi yang sudah saya share kepada mahasiswa semua itu referensinya adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut ya. Oke, mahasiswa semuanya. Jadi membahas tentang pengembangan media belajar, transformasi media belajar yang teman-teman lihat itu semuanya berawal dari analisis. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita membahas atau membaca grand teori dari R&D atau Research and Development, pengembangan dan penelitian, itu banyak sekali ya model-model pengembangan media belajar. Tapi di pertemuan hari ini, saya akan menggunakan model ADDIE. Nah, atau ADI itu ya. Dan ini adalah teori dari Reiser dan Molanda. Nah, mahasiswa semuanya, ADI ini sebenarnya adalah singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengembangkan sebuah media belajar itu adalah menganalisis.
Nah, mengapa saya merahkan seperti ini? Jadi untuk mahasiswa semester ini itu cukup sampai kepada tahap pengembangan media belajarnya aja. Tidak perlu sampai uji coba ataupun diseminasi secara luas begitu ya. Nah, jadi mahasiswa semuanya, mengapa kita perlu nih melakukan analisis? Jadi sebenarnya kunci dari berkembangnya pengetahuan dan juga pembelajaran itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, jadi menjawab tantangan, menjawab kebutuhan hari ini dan juga menjawab kebutuhan masa depan. Sehingga langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah menganalisis terlebih dahulu. Nah, mengapa sebenarnya pengembangan media pembelajaran ini harus dilakukan? Yang pertama, mungkin media yang hari ini sudah ada itu udah nggak relate lagi nih dengan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang selalu berubah, kurikulum yang selalu berkembang, itu juga mempengaruhi kan? Nah, apakah teman-teman masih betah nih membaca buku ke perpustakaan? Ya, kalau masih betah itu dipertahankan ya. Tapi mungkin dengan fleksibilitas kita yang tinggi, bisa diakses di mana saja informasi bahkan e-book, itu bisa mempengaruhi ya media belajar dan cara belajar dan juga fasilitas-fasilitas serta teknologi pembelajaran begitu. Kemudian juga fasilitas yang dapat mendukung. Nah, hari ini bahkan anak-anak kecil aja itu udah familiar dengan gadget begitu ya, dengan teknologi-teknologi. Sehingga perlu ada pengembangan media pembelajaran dan tentunya harus kita sesuaikan dengan kemampuan SDM, dengan fasilitas yang ada dan juga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Nah, jadi terlebih dahulu harus dianalisis. Nah, makanya analisis ini menjadi tahap pertama dalam pengembangan media pembelajaran. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mahasiswa semuanya? Nah, iya, pertanyaan yang bagus. Apa tujuan dari analisis kebutuhan gitu ya. Dan kenapa kita harus menganalisis, mensurvei terlebih dahulu? Ya, kenapa kalau kita nggak punya ide langsung aja gitu ya dikembangkan? Ya, good job pertanyaannya. Ya, jadi kenapa harus menganalisis? Seperti yang sudah dipaparkan ini ya, alasan-alasan analisis itu harus dilakukan itu adalah agar media pembelajaran yang teman-teman nanti kembangkan itu tepat sasaran. Dan yang kedua itu efektif. Nah, yang ketiga itu praktis dan affordable. Nah, jadi jangan sampai mahasiswa semuanya mengembangkan media pembelajaran ternyata untuk downloadnya aja mahal, misalnya gitu. Atau teman-teman semuanya mengembangkan sebuah teknologi dengan media pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih sekali, tapi ternyata teknologi itu belum dipakai di Indonesia, misalnya. Itu kan sayang sekali. Nah, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Oke, thank you. Pertanyaannya well done. Good job. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi bagaimana mahasiswa semuanya nanti melakukan analisis kebutuhan media belajar? Nah, saya akan menampilkan terlebih dahulu nih. Gambar ini. Iya, ada yang pernah lihat? Ini apa namanya? Iya, betul. Ini adalah angket. Nah, jadi mahasiswa semuanya agar survei atau observasi analisis kebutuhan media ini lebih terstruktur, lebih ilmiah, itu mahasiswa semua mencari terlebih dahulu teori dan indikator-indikator dalam mensurvei analisis kebutuhan media pembelajaran. Misalnya nih dalam angket yang saya tayangkan ini, mereka mengobservasi terlebih dahulu, tools-tools apa yang digunakan, kemudian materi-materinya, apa yang sulit dipahami dalam materi pembelajaran ekonomi misalnya. Kemudian di sekolah itu ada fasilitas apa yang mendukung, kemudian siswa-siswanya itu sudah familiar dengan teknologi apa, misalnya seperti seperti itu. Nah, kemudian nanti analisis kebutuhan ini teman-teman semua deskripsikan dalam bentuk kuantitatif. Jadi ini misalnya kan mereka menjawab nih, ya ini dibutuhkan, ini tidak, begitu ya. Kemudian dideskripsikan ternyata banyak siswa yang setuju bahwa media pembelajaran yang ada di sekolah ini sudah kurang relevan, misalnya kurang menyenangkan, kurang menarik, begitu. Ya, dan ini terbukti dari hasil survei 95% menjawab begini. Nah, itu kan kuantitatif ya. Kemudian mahasiswa semuanya bisa mendalami lagi observasi itu dengan cara kualitatif, dengan melakukan wawancara, misalnya kayak gitu. Ditanyain lagi lebih dalam, tidak menariknya ini seperti apa, kayak gitu. Oh, ternyata mereka itu mau yang ada animasinya, misalnya. Atau maunya yang berbasis gadget, biar di mana aja bisa belajar. Nah, begitu ya. Jadi mahasiswa semuanya bisa memadu-madankan atau mix
antara kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisis kebutuhan media pembelajaran nanti. Begitu. Baru setelah menganalisis kebutuhan, kita masuk kepada tahap desain. Nah, apa saja yang dilakukan dalam tahap desain ini? Oke, sebelum kita masuk ya ke materi ini, saya takut nih mahasiswa semuanya ngantuk di rumahnya. Coba semuanya silahkan berikan reaction dulu. Perasaan hari ini, apakah bahagia, apakah sedih? Silahkan ya, berikan reaction. Mahasiswa semuanya bisa tampilkan reactionnya, apakah hari ini senang atau sedih. Oke, ya senang semua nih. Oke, ada yang sedih nggak ya? Oh nggak. Oh ada yang lapar. Oke, sabar ya. Sebentar lagi perkuliahan kita akan selesai. Oke, terima kasih atas reactionnya. Silakan diturunkan lagi reactionnya. Nah, kita lanjut ya. Tahap dari pengembangan media pembelajaran selanjutnya itu adalah desain. Nah, jadi setelah kita tahu nih sekolah ini butuhnya itu pembelajaran seperti ini, media belajaran seperti ini, barulah kita lakukan desain. Desain itu nggak tiba-tiba langsung buat medianya gitu ya, nggak langsung buat laptop jadinya, misalnya seperti itu tidak. Atau langsung membuat aplikasi secara utuh, tidak. Tapi teman-teman semuanya harus tahu dulu nih definisi dari desain. Apa itu desain? Coba dibacakan. Eh, Farhan. Ya, silakan Farhan dibacakan dulu nih. Iya. Nah, jadi desain sendiri itu bermakna atau ini ya, berpengertian bahwa desain itu adalah designing product concepts to be produced and developed referring to the needs that have been analyzed. Jadi sebenarnya desain atau rancangan itu yang akan diproduksi itu ya berbasis atau berdasarkan dari kebutuhan yang sudah kita analisis. Itulah pentingnya melakukan analisis terlebih dahulu begitu. Nah, ini ada teorinya loh ya, bukan saya yang ngomong. Itu ada di DIK tahun 2015. Nah, jadi maka mahasiswa semuanya yang pertama setelah kita melakukan tadi ya analisis kebutuhan, barulah kita menentukan media apa yang mau kita kembangkan, beragam macam media belajar. Jadi mahasiswa bisa menentukan, oh ternyata butuhnya modul, butuhnya ternyata media video misalnya, atau media animasi, atau aplikasi. Nah, itu semuanya tergantung kebutuhan, dan kebutuhan tadi kan banyak ya, ada fasilitasnya, ada materi belajarnya, ada kemampuan SDM-nya, dan beragam macam. Kita sesuaikan sama kebutuhannya. Barulah kita buat terlebih dahulu storyboard atau naskah medianya. Kenapa nggak langsung buat medianya aja ya? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa harus kita buat dulu nih bagian alur seperti ini? Kan agak ribet ya. Langsung aja lah, Bu. Saya buat media belajarnya gitu. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus kita buat dulu flowchart atau bagian alurnya, naskah medianya, kalau misalnya buat videonya, storyboardnya gitu. Coba dijawab. Iya, Shiva. Iya, jadi kita buat bagan alur agar kerja kita itu terstruktur, desain kita itu tidak kemana-mana, based on dari analisis kebutuhan yang sudah kita lakukan. Makanya kita perlu kerangka acuan. Nah, begitu ya. Jadi dibuat dulu kerangkanya, sehingga nanti pengembangan-pengembangannya itu akan tetap memenuhi kebutuhan yang sudah dianalisis, tidak ngambang gitu. Nah, jadi contoh nih misalnya materi ekonomi yang sulit di SD itu adalah mengenalkan uang kayak gitu. Itu sulit. Oh, terus setelah kita analisis kebutuhannya, masih di sekolahnya ada tersedia proyektor misalnya begitu ya. Anak-anaknya sudah terbiasa untuk menonton video misal seperti itu, dan mungkin anak-anaknya lebih suka visual, maka kita bisa mengembangkan media video dengan menggunakan Powtoon, misalnya seperti itu ya. Atau ya dengan tools-tools lainnya. Banyak banget ya tools untuk membuat video yang menarik dengan animasi. Nah, jadi untuk membuat media video Powtoon ini jangan tiba-tiba kita buka Powtoon langsung buat. Sebaiknya tidak. Tapi kita buat dulu video, alur videonya apa. Apakah tiba-tiba langsung evaluasi kan nggak mungkin ya. Tentu ada pembukaannya, ada gamesnya mungkin biar lebih menarik dan sebagainya. Maka itulah perlunya alur video, cara naskah cara dan juga flowchart begitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya. Jadi ini adalah contoh desain konsep pengembangan media belajar yang pernah saya lakukan. Jadi saya waktu itu mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis Android untuk pembelajaran ekonomi. Nah, materi pendapatan nasional. Tapi saya tidak langsung mengembangkan aplikasinya.
Tapi kita buat dulu nih flowchartnya. Oh, ini halaman loginnya. Kemudian ada menu besarnya ada 5. Kemudian nanti sub-sub menunya seperti ini. Jadi kalau diklik dia akan saling terhubung. Kita udah dapat nih gambarannya. Nah, barulah nanti kita desain. Kita desain di Canva atau tools-tools lainnya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, eh, setelah kita buat flowchart seperti ini, nah barulah kita desain tampilannya. Nah, mahasiswa semuanya silakan menggunakan berbagai tools yang ada ya untuk mendesain tampilannya. Boleh dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline atau menggunakan aplikasi Canva atau beragam macam deh. Nah, kemudian setelah desainnya difinalisasi, jangan lupa untuk mendeskripsikan nih fungsi dari masing-masing tayangan yang sudah dibuat. Nah, itu tadi ya mengenai desain konsep pengembangan media pembelajaran dan juga cara melakukan pengembangannya. Nah, kalau mahasiswa semuanya ingin mendalami atau melihat lebih jauh mengenai media pembelajaran yang ada di dalam contoh ini, mahasiswa semuanya silakan scan saja barcode yang ada di tayangan ini. Nanti saya akan juga share ya slide-nya di Google Classroom kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi ada beberapa garis besar ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama dalam pengembangan media belajar itu didahului dengan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini berbagai aspek yang harus kita perhatikan. Supaya apa tadi? Ada yang masih ingat? Iya, supaya media pembelajaran yang kita buat itu tepat sasaran, efektif, dan affordable gitu ya. Tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar atau mungkin menjangkaunya membutuhkan biaya yang banyak atau mungkin kurang efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah gunanya analisis kebutuhan media. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan berbagai instrumen ya. Bisa menggunakan angket, angketnya pun bisa dalam bentuk angket pertanyaan tertutup ataupun pertanyaan terbuka seperti itu. Dan observasi lingkungannya, kemudian wawancara sumber daya manusia yang ada, dan juga memperhatikan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Kemudian dianalisislah kebutuhan-kebutuhan tadi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, based on analisis yang sudah kita lakukan ini, barulah kita melakukan perancangan medianya. Perancangan medianya ini silakan nanti dibuat seperti naskahnya terlebih dahulu mungkin atau flowchart atau storyboardnya agar kita memiliki kerangka kerja sehingga pengembangan media belajar yang kita lakukan itu tidak kemana-mana, stay on dengan analisis kebutuhannya sehingga nanti menjawab kebutuhan yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mahasiswa semuanya paham. Dan lanjut nih, di sini karena strategi pembelajaran di perkuliahan kita ini menggunakan project based learning, nah selanjutnya mahasiswa semuanya saya akan memberikan tugas project. Nah, projectnya itu adalah seperti paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi dan juga tujuan pembelajaran yang sudah saya paparkan bahwa mahasiswa semua diharapkan bisa menganalisis kebutuhan media belajar dan juga mengembangkan desain media pembelajaran. Nah, silahkan mahasiswa semuanya nanti kita akan bagi beberapa kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Nah, kegiatannya apa yang akan mahasiswa lakukan dalam proyek ini? Yang pertama adalah cari satu sekolah yang mungkin boleh sekolah alumni atau kemarin SMA-nya di mana. Boleh nih PDKT lah sama guru ekonominya kayak gitu ya untuk tanya-tanya mengenai kebutuhan media pembelajaran yang ada. Mungkin media belajar yang ada di sekolah itu udah nggak relate, udah nggak relevan lagi dengan kurikulumnya sekarang, atau teknologinya udah berkembang, atau mungkin ternyata fasilitasnya udah bagus tapi kurang dimaksimalkan. Nah, itu teman-teman lakukan dengan analisis kebutuhan. Silahkan gunakan berbagai instrumen yang ada, boleh angket, boleh wawancara, untuk mendalami lebih dalam. Nah, jangan lupa untuk survei berbagai hal lainnya seperti fasilitasnya mendukung atau enggak. Kemudian SDM-nya bagaimana? Apakah SDM-nya sudah mampu menggunakan teknologi itu atau belum begitu. Kemudian setelah dianalisis kebutuhan itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya, dan didapatkanlah poin-poin yang dibutuhkan, baru mahasiswa semua membuat desain perancangan medianya. Nah, apakah itu medianya nanti mau video atau mungkin modul atau mungkin aplikasi. Nah, itu semuanya tergantung dari kebutuhan
yang teman-teman sudah analisis dari wawancara ataupun angket yang sudah disebarkan di sekolah tadi. Nah, yang terakhir, output dari proyek ini adalah desain pengembangan media pembelajaran yang sudah teman-teman buat. Nah, jadi silakan lakukan ini bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, sehingga menghasilkan sebuah pengembangan media belajar yang sesuai nih dengan analisis kebutuhan tadi, gitu. Jadi saya akan menerima hasilnya itu adalah hasil jadi ya, hasil finalnya. Jadi misalnya teman-teman mengembangkan video belajar, ya berarti saya menerima video belajarnya. Kalau teman-teman mengembangkan e-book misalnya, atau misalnya e-modul, ya berarti e-modulnya. Tapi tidak hanya itu yang saya terima ya, tapi saya juga akan meminta analisis kebutuhannya, kemudian deskripsi analisisnya, lalu juga bagian alur flowchartnya, storyboardnya, atau apapun yang menggambarkan desain perancangannya, baru hasil akhirnya. Nah, jadi ada 3 indikator ya yang saya minta dari project kali ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang kurang jelas? Ya, nanti detailnya akan saya sampaikan dan saya berikan ya, detail tugasnya itu nanti saya akan posting di Google Classroom kita. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk mereview ya, untuk merefleksi kembali pembelajaran kita pada hari ini, silakan saya ingin menguji nih teman-teman semuanya apakah sudah mengerti, apakah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Silakan scan dulu kuis yang ada di layar ini. Iya, kalau sudah di-scan silakan dikerjakan. Saya tunggu 10 menit. Oke, ya terima kasih atas pengerjaan kuisnya ya mahasiswa semuanya. Kalau saya lihat ini hasil skornya cukup memuaskan, ya berarti mahasiswa semuanya memperhatikan dan saya harapkan paham. Kalau ada pertanyaan atau apapun nanti boleh dibuka saja diskusi di postingan tugas yang saya berikan di Google Classroom, nanti di chat saja di bawahnya, nanti akan kita diskusikan di situ sehingga teman-teman lain juga bisa melihat nih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, sehingga siapa tahu ada pertanyaan yang sama jadi sudah menemukan jawabannya. Baik mahasiswa semuanya, terima kasih untuk perhatiannya, kehadirannya. Pada hari ini saya harapkan materi hari ini bermanfaat, dapat dipahami, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas proyeknya. Ya, nanti deadline waktunya akan saya posting di Google Classroom mahasiswa semuanya. Silakan dibagi kelompoknya oleh ketua kelas ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Ya, never stop learning. Jadi kalau kata dosen saya yang ada di kampus, guru sejati itu sejatinya adalah yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, jadi teman-teman kan calon guru ya. Nah, jadi manfaatkanlah masa-masa di kampus ini untuk terus-menerus belajar sehingga nanti teman-teman bisa menjadi guru yang profesional dan menginspirasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu adalah presentasi micro teaching saya yang sudah saya paparkan tadi mengenai media pembelajaran dan TIK. Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu penguji. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya dan juga atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya izin pamit dan leave dari room ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.